tanpa berlama-lama dari tim monitoring media sosial BKN, Bapak Ibu, kami sudah menarik data ya. Kira-kira ada isu apa saja yang paling banyak diterima oleh BKN sampai dengan tadi siang. Itu kira-kira ada top 10 ya, atau 10 teratas yang bisa kita bahas di sini. Semoga dengan bahasan itu nanti jumlah permohonan informasi bisa berkurang, karena otomatis kalau permohonan informasi berkurang berarti teman-teman pelamar sudah tercerahkan, kurang lebih seperti itu ya. Yang pertama saya coba mau ulas dulu tentang ini, menarik Bapak Ibu. Jadi di luar sana saat ini sudah jadi trending tagar gugur massal P3K. Itu menarik. Jadi saya tidak tahu itu siapa yang membuat, tapi ini jadi concern kita semua bahwa ada gugur massal P3K teknis. Apakah akan ada kebijakan rankingan seperti di tahun 2018, saat 2018 kalau tidak salah itu seleksi CPNS ya. Jadi dengan fenomena gugur massal P3K teknis ini, apakah ada kebijakan rankingan seperti seleksi tahun 2018? Mungkin dari Mas Aryo atau Mbak Ana bisa menjelaskan terkait tagarnya. Mungkin kita tidak bisa memvalidasi maksud dari tagar itu apa, cuma yang bisa kita respon mungkin di sini, apakah akan ada skema perankingan untuk seleksi P3K teknis. Izin ya teman-teman, untuk fenomena ini saat ini kan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang PRB telah meminta BKN untuk membuat simulasi nih dan kajian terkini terkait dengan kelulusan di dalam seleksi P3K. Hal ini menyusul banyaknya masukan kepada dari teman-teman juga, baik secara langsung ataupun kepada Pak Menteri ya, mengenai nilai ambang batas atau passing grade-nya. Jadi saat ini masih dilakukan simulasi dan progresnya masih dalam kita exercise kita bilangnya. Mungkin Mbak Ana bisa menambahkan. Ya, izin teman-teman Bapak Ibu. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan tadi oleh rekan kami gitu ya, bahwa saat ini memang kita masih berpatokan sejauh ini kepada passing grade atau nilai ambang batas gitu. Namun dalam hal kita mengevaluasi bahwa tingkat kelulusannya masih relatif kecil seperti itu, maka dari Ansana sendiri mencoba membuat suatu untuk keterisian formasinya itu dapat dioptimalkan lagi seperti itu. Namun tim kami sendiri saat ini berkoordinasi dan masih melakukan simulasi dan berbagai kajian seperti itu. Jadi kita masih sama menunggu prosesnya seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Aryo, Mbak Ana. Jadi ini menjawab nih ya. Jadi kalau pertanyaannya banyak sekali, memang pertanyaannya apakah akan ada skema perankingan. Jadi saya ulas lagi atau saya tekankan lagi, pasca kemarin Pak Menteri dan Kepala BKN menyampaikan pernyataan, mungkin ya teman-teman juga mungkin sudah pada melihat bahwa akan ada kebijakan yang merespons rendahnya tingkat kelulusan mungkin ya dari P3K teknis. Cuman kebijakannya seperti apa, mohon doanya teman-teman di BKN saat ini sedang menyusun, sedang melakukan exercise tadi ya yang dibilang Mas Aryo. Jadi semoga dalam waktu dekat hasilnya dapat kami sampaikan ke Panselnas. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua terbanyak yang masuk. Ini di sini jadi ada kekhawatiran. Nah ini ada kaitannya tadi dengan yang nomor 1. Jika nantinya ada kebijakan perankingan, apakah hal tersebut akan mempengaruhi kelulusan peserta yang sudah lulus passing grade atau dapat statusnya P/L. Nah ini lucu sih pertanyaannya. Tapi monggo dijawab dari Mas Aryo atau Mbak Ana, silakan. Ya, izin lagi ya teman-teman ya. Jadi
jika memang terjadi seperti itu ya penyesuaian, dalam hal ini penyesuaian nilai ambang batas atau passing grade, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan apakah nantinya yang dari sebelumnya berstatus telah lulus menjadi tidak lulus, karena yang kita sesuaikan dalam hal ini adalah nilai ambang batasnya seperti itu. Jadi kalau bukan dari ada faktor yang lain, gitu ya. Jadi kalau hanya sekadar menyesuaikan nilai ambang batas, maka tentu saja hal ini tidak akan mengganggu kepada kelulusan yang sebelum dilakukan penyesuaian passing grade seperti itu Mas Dery. Jadi kita coba nantikan aja gitu gimana formulasinya supaya bisa optimal seperti itu ya seleksi kali ini. Gitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan sekalian gitu yang sudah dinyatakan lulus seperti itu tidak akan terdampak dengan adanya penyesuaian passing grade ini. Baik, terima kasih Mbak Ana. Mas Aryo mungkin mau nambahin? Jadi kalau yang dipikirkan ini kan lebih kepada yang masih belum lulus passing grade ya, karena yang membataskan kita lihat kan mungkin ada jumlah syarat persentasenya tidak banyak ya. Jadi yang kita pikirkan itu bagaimana caranya passing grade ini bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah yang sudah mengikuti seleksi. Oke. Jadi kita boleh ya berandai-andai di sini ya. Jadi karena pertanyaannya juga berandai-andai karena kita belum tahu, karena baru saja kemarin Pak Menteri dan Pak Kepala BKN menyampaikan akan ada kebijakan skema untuk merespons tingkat kelulusan P3K yang rendah. Kemudian kita berandai-andai akan ada perankingan, bisa dikatakan begitu ya. Ini masih berandai-andai. Nah, apakah nanti perankingannya mempengaruhi teman-teman yang sudah lulus? Itu dapat kita sampaikan tidak mungkin ya. Ya, dalam konteks kita menyesuaikan nilai ambang batas seperti itu ya Mas Dery. Karena memang masih berbasis nilai ambang batas ya, jadi tidak melihat rankingan secara umum. Rankingan. Ya, jadi kalau dari sisi data seperti itu ya, hal yang seperti itu tidak terjadi karena ya harusnya kan yang kita lakukan selama ini adalah dalam pengolahan adalah kita menjaring dulu peserta yang memenuhi passing grade baru kemudian dirankingkan. Jadi berandai-andai pun bisa kita katakan yang berandai-andai rankingan pun itu kayaknya sedikit kemungkinannya ya. Yang benar itu penyesuaian nilai ambang batas begitu ya. Ya, nah namun tetap di ranking Mas Dery. Jadi setelah nanti peserta-peserta yang memenuhi nilai ambang batas, baik itu dari yang awal ataupun yang mengalami kelulusan setelah disesuaikan nilai ambang batas, nah setelah itu baru kita ranking. Baik, siap. Terima kasih Mbak Ana. Ini sudah cukup jelas berarti pertanyaannya. Apakah sebenarnya yang ditanyakan tadi di yang disampaikan oleh masyarakat, apakah kebijakan yang akan diambil akan mempengaruhi yang lulus? Itu tentu saja tidak gitu ya. Kemudian yang dilanjutkan, apakah hal ini sama seperti yang dilakukan di 2018? Nah, saya mau ke Mas Audit dulu nih, karena mungkin beliau yang banyak pengalaman. Gimana Mas Audit? Apakah sama skemanya dengan 2018 saat CPNS? Kalau kita pernah melakukan tahun 2018 tentang, kalau tidak salah ya waktu itu adalah P1 dan P2 ya, itu sebagai salah satu opsi, tetapi nanti semuanya dikembalikan kepada di rapat Panselnas. Jadi kita memberikan beberapa opsi tentang reformulasi nilai ambang batas, baru nanti keputusan mengambil yang mana yang paling baik dari pemenuhan. Jadi kita melihat sebenarnya salah satu faktor kenapa ada reformulasi nilai ambang batas itu karena tadi sudah disebutkan Mbak Ana bahwa sedikitnya persentase dari kelulusan, sehingga ini akan dilakukan reformulasi apakah NAD-nya terlalu tinggi ataupun hal-hal yang lain, sehingga nanti akan dilakukan seperti itu. Tapi nanti kita lihat dari hasil dari keputusan dari rapat Panselnas. Oke, terima kasih Mas Audit. Jadi semua opsi kita jalankan ya.